Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mata kuliah pengantar bisnis yaitu manajemen produksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marisa Putri, NIM 230 810 20 10 93. Saya Bima Sofian Majaya dengan NIM 2308 10 20 11 67. Saya Dia Suci Miresari dengan NIM 2308 10 20 10 99. Manajemen produksi. Dalam dunia industri, pelaku ekonomi merasa perlu adanya pemikiran manajemen guna menjalankan bisnisnya. Pemikiran manajemen digunakan untuk mengatur kegiatan produksi, kegiatan pemasaran barang, dan menjaga hubungan baik antara produsen dan juga konsumen. Kegiatan produksi adalah kegiatan mengolah masukan dalam proses dengan memakai metode tertentu untuk menghasilkan keluaran yang telah ditentukan sebelumnya, baik berupa barang maupun jasa. Kegiatan produksi merupakan kegiatan kompleks yang mencakup tidak hanya pelaksana fungsi-fungsi manajemen dalam tujuan produksi, tetapi juga mencakup kegiatan teknis untuk menghasilkan suatu produk yang memenuhi spesifikasi yang diinginkan dengan proses produksi yang efisien dan efektif serta dengan mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumsi di masa datang. Nah, jadi manajemen produksi adalah sebuah sistem penataan yang mengatur produk mentah menjadi produk yang siap dipasarkan kepada konsumen. Pelaksanaan tugas dari suatu unit produksi mencakup 3 hal kebutuhan dasar operasi produksi, yaitu yang pertama, menghasilkan dan menyerahkan produk sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan pada waktu penyerahan yang terjadwal. Yang kedua, menyerahkan atau menyampaikan produk dengan tingkat mutu dan kualitas yang dapat diterima. Yang ketiga, memberikan hasil pada tingkat biaya yang serendah mungkin. Alasan pentingnya manajemen produksi adalah sebagian besar aktiva perusahaan umumnya tertanam dalam aktivitas produksi, khususnya persediaan, dan sebagian besar sumber daya manusia berada pada departemen produksi. Dan kegiatan produksi itu merupakan kegiatan utama dalam suatu perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada perkembangan manajemen produksi. Di sini ada macam-macam perkembangan manajemen produksi, yaitu yang pertama ada manajemen produksi tradisional. Nah, manajemen produksi tradisional ini manajemen yang produksi lebih bersifat manual dan berbasis keterlibatan individual, yaitu manajemen produksi tradisional. Yang kedua ada pendekatan ilmiah, yaitu adalah konsep-konsep ilmiah dan teknik seperti manufaktur, massal, pengukuran waktu, dan manajemen ilmiah oleh Frederick Taylor mulai diperkenalkan. Itu ada pendekatan ilmiah dalam manajemen produksi. Yang ketiga ada revolusi teknologi dan otomasi. Perkembangan teknologi seperti mesin, komputer, dan otomasi atau teknologi-teknologi yang lain memungkinkan produksi massal yang lebih besar dan lebih efisien lagi. Yang selanjutnya ada just in time atau JIT dan total quality management atau TQM, yaitu adalah memfokuskan pada efisiensi pengurangan limbah dan peningkatan kualitas dalam manajemen produksi. Yaitu selanjutnya ada manufaktur fleksibel. Apa itu manufaktur fleksibel? Yaitu lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan permintaan dengan pengenalan teknologi CAD atau CAM, computer aided design, computer aided manufacture, and CNC, computer numerical control. Yang selanjutnya ada era digital dan industri 4.0 atau terhubung dengan teknologi digital seperti LOT atau IoT, Internet of Things, analisis data, dan kecerdasan buatan konsep industri 4.0 yang mendorong produksi yang lebih cerdas dan lebih adaptif lagi. Nah, selanjutnya ada Lean Manufacturing dan Six Sigma. Prinsip-prinsip Lean and Six Sigma digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip Lean and Six Sigma, yaitu ada yang pertama fokus pada pelanggan. Nah, salah satu nasihat bisnis tertua namun paling bijaksana masih berlaku hingga saat ini, yaitu adalah fokus pada pelanggan. Yang kedua ada
prinsip mementalkan aliran nilai. Sebelum Anda meningkatkan proses menata aliran nilai, Anda harus mengetahui langkah-langkah yang ada di dalamnya atau pahami cara kerja proses saat ini. Yang ketiga, buang sampah untuk menciptakan aliran. Maksudnya buang sampah untuk menciptakan aliran tersebut adalah melakukan perbaikan dan menciptakan alur dalam proses Anda perlu memvisualisasikan dan menghilangkan pemborosan tersebut. Itu ada 3 prinsip dari Lean and Six Sigma. Yaitu saya akan menjelaskan manajemen produksi selanjutnya, yaitu sustainability dan green manufacturing, yaitu fokus pada keberlanjutan dengan upaya untuk mengurangi dampak dari lingkungan. Dan selanjutnya ada manajemen rantai pasokan terintegrasi. Pengolahan rantai pasokan menjadi semakin penting dengan pendekatan terintegrasi yang memungkinkan visibilitas dan koordinasi yang lebih baik di seluruh rantai pasokan. Perkembangan manajemen produksi yaitu adalah kecerdasan buatan dan analitik lanjutan. Penggunaan kecerdasan buatan dan analitik data telah memungkinkan prediksi jauh lebih, peramalan permintaan serta optimasi proses produksi. Itu penjelasan tentang manajemen produksi. Yaitu selanjutnya ada cara mengatur dan merancang sistem manajemen produksi yang akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang cara mengatur dan merancang sistem manajemen produksi. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa sistem manajemen produksi itu sangat penting bagi jalannya sebuah perusahaan. Namun, perlu diketahui bahwa perusahaan bukan asal-asalan melakukan sistem manajemen produksi ini. Agar bisa mengatur semua kegiatan produksi tersebut dengan baik, maka manajemen produksi membutuhkan adanya sebuah instruksi dari pihak manajemen pusat melalui perantara manajer produksi yang bertujuan agar segala kegiatan dari proses produksi tersebut dapat berjalan dengan efektif dan lebih terpusatkan pada tujuan awal yang sudah direncanakan dan ditentukan sebelumnya oleh pihak perusahaan. Nah, pada manajemen produksi itu sendiri sebenarnya lebih memfokuskan terhadap bagaimana struktur dari tata cara dalam mengatur langkah-langkah untuk pengambilan keputusan yang berhubungan langsung dengan proses produksi agar bisa mencapai tujuan organisasi perusahaan yang sudah ditargetkan. Kemudian yaitu manfaat manajemen produksi. Manajemen produksi mempunyai banyak sekali manfaat. Nah, yang pertama yaitu hasil maksimal. Hasil maksimal di sini maksudnya perusahaan tentunya tidak bisa salah-salah dalam membuat produk-produk yang akan dikeluarkan. Dari awal perencanaannya, semuanya sudah terencana dengan baik. Setelah produk sudah diproduksi, manajer produksi tetap harus melakukan evaluasi dan perbaikan agar produksi bisa lebih efisien lagi. Yang kedua yaitu biaya lebih rendah. Dengan menggunakan manajemen produksi, hal itu dapat membantu untuk menghemat biaya produksi perusahaan. Yang ketiga yaitu produk lebih unggul di pasar. Produksi yang efisien dan berkualitas dapat memberi keunggulan kompetitif juga bagi perusahaan. Jika bisnis bisa menawarkan harga yang lebih ekonomis dibanding kompetitor lainnya, tentu ini dapat menjadi keunggulan di pasar. Dan yang keempat yaitu mengurangi risiko kegagalan produksi. Dengan menggunakan manajemen produksi yang baik, manfaat yang didapatkan adalah kesalahan menjadi lebih minim. Pasalnya, segala aspek proses sudah direncanakan dengan jelas dari awal, termasuk mitigasi jika kesalahan terjadi. Selanjutnya yaitu kualitas produk lebih baik. Dengan produk yang terencana dengan baik, tentu kualitasnya akan jadi memuaskan juga. Seperti pada poin sebelumnya tadi, hasil produk akan lebih minim gagal dan standar kualitas yang jelas dapat direalisasikan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi limbah. Nah, manajemen produksi juga memiliki manfaat yaitu mengurangi adanya limbah dari perusahaan tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Untuk pertanyaannya silakan dibaca.
Apa tantangan utama yang mungkin terjadi dan harus dihadapi oleh manajer dan perusahaan dalam manajemen produksi dan bagaimana cara mengatasinya? Manajer dan perusahaan itu seringkali mengalami tantangan. Nah, beberapa tantangan utamanya itu yang pertama adalah perencanaan produksi. Menentukan jumlah produk yang perlu diproduksi tanpa menghasilkan surplus atau kekurangan stok. Cara mengatasinya itu menggunakan perangkat lunak manajemen rantai pasokan untuk memperkirakan permintaan, pemantauan tren pasar, dan meningkatkan fleksibilitas produksi agar perusahaan tidak mengalami banyak kerugian. Yang kedua ada efisiensi operasional, memastikan operasi produksi berjalan dengan efisien tanpa pemborosan waktu atau bahan baku. Cara mengatasinya menerapkan prinsip lean manufacturing yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Saki, untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan. Yang ketiga adalah kualitas produk, menjamin kualitas produk sesuai dengan standar dan ekspektasi pelanggan. Cara mengatasinya yaitu implementasi sistem kontrol kualitas yang baik, melibatkan karyawan dalam pengawasan mutu, dan terus-menerus melakukan pengujian produk. Yang terakhir adalah keberlanjutan dan lingkungan, memperlihatkan dampak produksi terhadap lingkungan dan mematuhi regulasi lingkungan. Cara mengatasinya yaitu menerapkan praktik produksi berkelanjutan, mencari bahan baku ramah lingkungan, dan patuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kombinasi dari strategi manajemen yang bijaksana, inovasi, dan adaptabilitas terhadap perubahan pasar dan teknologi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin boleh dibacakan soalnya. Apa yang dimaksud dengan perencanaan produksi dan mengapa itu penting dalam manajemen produksi? Berbicara tentang menyerahkan atau menyampaikan produk dengan tingkat mutu yang tinggi, ada beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan, yaitu ada perencanaan. Rencanakan dengan baik bagaimana produk akan diserahkan atau disampaikan, yaitu juga ada kendalikan kualitas, dan dimana kendalikan kualitas ini pastikan produk Anda memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Lakukan pengujian dan inspeksi jika diperlukan. Yang ketiga ada pelatihan atau pastikan tim yang akan terlibat dalam pengiriman atau penyampaian produk terlatih dengan baik dan memenuhi standar mutu yang diperlukan juga. Yaitu selanjutnya ada umpan baik pelanggan. Dapatkan umpan balik dari pelanggan setelah produk disampaikan. Yang terakhir yaitu ada logistik efisien. Pertimbangkan solusi logistik yang efisien untuk menghindari keterlambatan atau kerusakan selama pengiriman. Jadi langkah-langkah yang saya sebutkan barusan juga akan membantu Anda menjalankan atau menyampaikan produk dengan tingkat mutu yang tinggi kepada pelanggan atau pihak yang ditujui. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Untuk teman-teman saya boleh dibacakan pertanyaannya. Oke, pertanyaan saya yaitu bagaimana perusahaan mengukur dan meningkatkan produktivitas dalam operasi produksi mereka? Menurut Anda gimana? Oke, jadi perusahaan menggunakan berbagai metode untuk mengukur dan meningkatkan produktivitas dalam operasi produksi. Nah, berikut beberapa cara yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu pengukuran kinerja, yaitu perusahaan bisa memantau kinerja produksi dari produksi mereka. Nah, yang kedua yaitu penggunaan teknologi seperti investasi dalam teknologi canggih dan sistem informasi produksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya yaitu pelatihan karyawan, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat yaitu manajemen persediaan, yaitu mengelola persediaan dengan bijak untuk menghindari pemborosan dan ketidakproduktifan. Selanjutnya yaitu identifikasi dan pengurangan pemborosan, yaitu mengidentifikasi proses atau tindakan yang tidak memberikan nilai tambah dan menguranginya. Nah, itu tadi semua tindakan yang
yang berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas dalam operasi produksi perusahaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.